sistem pendidikan di negara Inggris. Sistem pendidikan di Inggris tergabung menjadi 4 bagian yang tergabung di dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utama. Pemerintah Inggris bertanggung jawab atas England, sedangkan pemerintah Skotlandia, Wales, dan Irlandia bertanggung jawab atas negaranya masing-masing. Adapun struktur dasar dalam pendidikan Inggris yang pertama yaitu pra-primer atau pre-primary education. Pendidikan pradasar ini diikuti oleh peserta didik yang berusia di bawah 5 tahun. Adapun pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan cara bermain. Area pembelajaran meliputi bahasa dan komunikasi, perkembangan fisik, perkembangan sosial dan emosional, literasi, matematika, pemahaman tentang dunia, seni dan rupa. Tidak ada ujian khusus untuk menyelesaikan pendidikan ini. Pemerintah menyediakan pendidikan pradasar tanpa biaya, 15 jam per minggunya untuk anak berusia 3 tahun ke atas selama 38 minggu. Kemudian yang kedua yaitu primer. Pendidikan dasar ini diikuti oleh peserta didik berusia 4 hingga 11 tahun dan berlangsung selama 7 tahun. Ada 2 case stage di tingkat ini. Yang pertama case stage 1 untuk tahun pertama dan kedua, dan case stage 2 untuk tahun ketiga hingga kelima. Case stage adalah pembagian tahapan pembelajaran sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai pada akhir tiap tahapan. Pada case stage 1 dan 2, peserta didik belajar matematika, bahasa Inggris, sains, desain dan teknologi, sejarah, geografi, keterampilan, seni musik, olahraga, serta komputer. Selain itu, pada case stage 2, peserta didik juga belajar bahasa asing. Sekolah diwajibkan untuk menyediakan mata pelajaran agama di jenjang ini. Yang ketiga yaitu pendidikan sekunder. Pendidikan menengah ini berlangsung 5 hingga 7 tahun. Peserta didik pendidikan menengah tingkat pertama ini berusia 11 hingga 16 tahun. Ada 2 case stage, yaitu case stage 3 untuk tahun ke-7 hingga ke-9 dan case stage 4 untuk tahun ke-10 hingga ke-11. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan lanjutan. Setelah menyelesaikan case stage 4 di usia 16 tahun, peserta didik akan mengambil ujian General Certificate of Secondary Education atau GCSE. Setelah menyelesaikan ujian tersebut, peserta didik dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan menengah atas, pendidikan vokasi, program magang, pendidikan berkelanjutan atau langsung bekerja. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diikuti oleh mahasiswa berusia 18 tahun ke atas. Ada 3 jenjang yang dapat ditempuh, yaitu S1 yang berdurasi selama 3 tahun, S2 yang biasanya berdurasi selama 1 tahun, dan S3 yang berdurasi minimal 3 tahun. Di universitas tertentu, ada beberapa program yang mengkombinasikan jenjang S1 dan S2 dalam satu program. Sehingga di akhir 4 tahun pembelajaran, mahasiswa langsung menerima gelar S2 atau Master. Selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan di bidang pendidikan agama di Inggris. Pendidikan agama adalah mata pelajaran wajib di sistem pendidikan di negara Inggris. Sekolah diminta untuk mengajarkan studi pendidikan agama sesuai dengan pedoman lokal dan nasional. Pendidikan agama di negara Inggris diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan 1944 yang telah diubah dengan Undang-Undang Reformasi Pendidikan 1988 dan Standar Sekolah dan Kerangka Undang-Undang 1998. Pemberian pendidikan agama adalah wajib di semua sekolah yang didanai oleh negara, akan tetapi tidak wajib bagi setiap anak untuk mengambil subjek atau mata pelajaran. Subjek terdiri dari studi agama-agama, pemimpin agama, dan tema agama dan moral yang berbeda. Namun, kurikulum yang dipakai didominasi oleh agama Kristen yang merupakan mayoritas isi subjek. Semua orang tua memiliki hak untuk menarik anak dari pendidikan agama yang sekolah juga menyetujuinya. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk mengklik tombol like-nya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.